Kemudian yang ke-14, jangan membenturkan hawa nafsu untuk berutang. Nah ini yang sering ini. Semuanya hidupnya utang. Ya, akhirnya dia menjadi tukang utang. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Utang boleh dalam Islam. Utang. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ayat tentang utang. Boleh. Tapi jangan turunkan hawa nafsu untuk utang. Kalau kita mampu, kita beli. Kalau enggak, kita sabar. Kalau kita mampu. Ini enggak semuanya utang. Semuanya. Sepeda utang. Perabot rumah tangga utang. Bajunya utang. Baju utang. Kerudung utang. Semuanya utang. Enggak boleh. Susah nanti hidupnya dia. Dan kesian juga kalau dia meninggalkan hutang buat istri dan anaknya. Dia mampu, dia beli, enggak sabar dia. Sabar. Udah hidup dengan apa yang ada. Dengan apa yang ada. Itu para sahabat demikian. Para sahabat hidupnya nikmat mereka. Mereka terus ibadah kepada Allah, mereka kerja, mereka usaha, mereka dagang, mereka mencari nafkah. Mereka enggak mempertukarkan hawa nafsu untuk berutang. Kalau betul-betul terpaksa baru mereka utang. Tapi mereka tepat janjinya. Enggak seperti sekarang. Waktunya bayar utang, afwan ya akhi. Afwan. Saya nggak perlu afwan, saya perlu duitnya. Afwan. Bulan depan afwan lagi. Saya nggak mau dibayar dengan afwan, saya mau dibayar pakai uang. Antum pinjam uang kan sama saya, bayar dengan uang, bukan dengan afwan. Banyak yang seperti itu. Makanya ini masalah utang masalah besar. Dan ingat, Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi nggak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Semua orang yang mati syahid dosanya diampuni kecuali utang, kata Nabi. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang. Utangnya tetap akan dituntut sampai hari kiamat. Maka jangan gampang-gampang untuk berutang. Nabi tidak mau sholatkan orang yang berutang 2 dinar. Nggak mau Nabi sholatkan. Jadi ingat itu, ajarkan istri kita, anak kita jangan gampang-gampang utang. Dan orang kalau sudah berutang, kalau berbicara mesti bohong. Kalau berjanji mesti menyalahi janji. Ini sabda Nabi. Orang kalau sudah berutang, kalau ngomong mesti bohong. Dusta. Kalau berjanji menyalahi janji. Kata Nabi, ketika Nabi kalau sholat itu di akhir tasyahud, Nabi selalu baca di akhir tasyahud, antum ingat tuh doanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Yang terakhir ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan utang. Aisyah bertanya, Rasulullah, kenapa engkau banyak berdoa kepada Allah berlindung dari dosa dan utang? Apa kata Nabi? Innar rajula idza gharima hadatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya apabila seorang itu dia utang, maka dia berbicara mesti dusta, mesti bohong. Kalau berjanji mesti dia menyalahi janji. Dan ini kenyataan. Dan ini tanpa kecuali yang seperti ini. Yang orang awamnya, yang penuntut ilmunya, yang ustadznya. Ini nggak benar yang seperti ini. Harus diperbaiki lagi. Akhlaknya diperbaiki lagi. Gitu. Kalau utang harus bayar. Kalau kita sudah janji sepekan, sebulan, 2 bulan bayar. Kalau 2 bulan sudah kita usaha untuk bayar, kita nggak mampu bayar, kita bilang datang kepada orangnya. Maaf, saya ini sudah usaha, ikhtiar, tapi saya belum mampu untuk bayar. Ngomong kepada orangnya, ngomong. Dan orang yang mengutangkan, dia harus memberikan tempo. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah dalam surah Al-Baqarah. Kalau orang yang punya kesulitan gak mampu bayar, kamu berikan tempo sampai dia lapang. Kalau kamu sedekah kepada dia lebih baik, kata Allah. Kita ngomong, ini enggak waktu mau utang luar biasa. Waktu mau utang kepada kita SMS, telepon, datang ke rumah, nangis-nangis, luar biasa. Begitu dikasih janji sebulan, udah sebulan nggak datang, nggak ada kabar, la salam, wala kalam, wala khobar, sudah. 2 bulan ditanya, marah dia. Antum nagih sama saya, antum nggak percaya sama saya.
Lo antum utang harus bayar. Wah, tambah marah lagi. Ini sikap banyak kaum muslimin seperti ini. Nggak boleh. Kalau utang harus bayar. Dia ketika dia berutang, dia berani ngadepi. Ketika dia nggak mampu bayar, juga berani ngadepi. Datangi orangnya. Itu akhlak Islam, akhlak Islam.